Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Bunda pada pagi hari ini kalian? Dalam keadaan sehat walafiat, tetap di rumah, mengikuti pembelajaran daring pesantren Ramadan dengan semangat. Amin. Ananda Bunda yang soleh dan soleha, siapa yang tahu hari yang keberapakah kita melaksanakan puasa Ramadan? Sudah hari yang keberapa? Ada yang tahu? Pintar. Sudah hari yang ke-5. Baik. Pada pagi hari ini ada yang belum sahur? Semuanya sudah sahur. Ya. Kenapa kita dianjurkan untuk makan sahur? Supaya kita bertenaga dan di siang hari kita tidak lemes. Ya. Kemudian makan sahur itu juga kita dianjurkan oleh Allah. Dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah Ananda Bunda yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini sebelum kita mulai materi pembelajaran kita, ada baiknya kita memohon kepada Allah untuk memperlancar materi kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Doa kita pada pagi hari ini masih ada yang ingat? Ya. Kita akan berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga doa kita pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah dan materi yang Bunda sampaikan nanti dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda semua. Baiklah Ananda Bunda yang soleh dan soleha, pada pagi hari ini Bunda akan menyampaikan 3 materi. Ya. Yang pertama Bunda akan sampaikan tentang pengertian sholat. Kita bagi ya anak-anak Bunda semuanya. Kita bagi dari segi bahasa, segi istilah. Dari segi bahasa dulu. Ya. Dari segi bahasa, sholat itu artinya adalah doa. Kemudian dari segi istilah, sholat adalah ibadah yang kita kerjakan dimulai dari bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, sesuai dengan ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Itu tentang pengertian sholat dari segi bahasa dan istilah. Kemudian materi kita tentang macam-macam sholat fardu. Nah, ini anak-anak Bunda pasti sudah tahu ya. Sholat fardu yang kita laksanakan sehari semalam itu ada berapa kali Ananda semuanya? Ada 5 kali. Ya. Sholat apa sajakah itu? Yang pertama, siapa di antara anak-anak Bunda yang tahu? Pintar. Sholat yang pertama adalah sholat
subuh. Kapan waktunya? Sebelum terbit fajar di pagi hari. Kemudian ada berapa rakaatnya? Aduh, udah Bunda tunjukin ini. Ada 2 rakaat. Yang pertama apa tadi? Sholat subuh. Kemudian yang kedua, sholat apa nak? Pasti anak-anak Bunda yang udah tahu semua. Ya. Sholat yang kedua adalah sholat zuhur. Ya. Kapan waktunya nak? Setelah tergelincirnya matahari. Ya. Ada berapa rakaatnya nak? Tentu sudah tahu semua. Ya. Ada 4 rakaat. Kemudian yang ketiga, sholat apa anak-anak Bunda semuanya? Sholat asyar. Ya, kapan waktunya? Kita lakukan di sore hari setelah waktu zuhur. Ada berapa rakaatnya? Pinter. Ada 4 rakaat. Ya. Kemudian yang keempat, sholat apa lagi itu? Yang keempat adalah sholat maghrib. Nah, kapan waktunya? Menjelang malam hari. Kemudian rakaatnya ada berapa? Ayo. Ada 3 rakaat. Kemudian sholat kita yang kelima. Ayo, siapa yang tahu? Pasti sudah tahu semuanya. Bunda yakin itu. Sholat yang kelima adalah sholat isya yang kita kerjakan pada malam hari. Ya, sampai terbitnya fajar. Ada berapa rakaatnya? Juga 4 rakaat. Nah, anak-anak Bunda semuanya. Nah, itulah macam-macam sholat fardu. Sudah mengerti bukan? Iya. Jadi anak-anak semuanya, itulah materi kita yang kedua. Sekarang materi kita yang ketiga adalah tentang syarat wajib sholat. Baik, Bunda akan jelaskan ya. Syarat anak-anak Bunda, ada yang tahu tidak pengertian syarat? Syarat ini adalah ketentuan. Ya, jadi kalau syarat wajib sholat adalah ketentuan yang harus dimiliki setiap muslim sebelum mengerjakan sholat. Ayo anak-anak Bunda, siapa yang tahu nih? Ada berapa syarat wajib sholat? Ya, pinter. Ya. Jadi syarat wajib sholat itu ada berapa nak? Ada 3. Yang pertama dulu, siapa nada yang tahu? Iya, pintar. Beragama Islam. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang balik, ya. Jadi yang kedua syarat wajib sholat adalah tentang balik. Kemudian yang ketiga, Anda ada yang tahu? Yang ketiga adalah tentang berakal. Ya. Jadi inilah
ketiga syarat wajib sholat yang harus kita miliki sebelum kita melaksanakan sholat. Baiklah anak-anak bunda semuanya, materi kita lanjutkan tentang syarat sah sholat. Ada yang tahu Nanda semuanya? Apa itu syarat sah sholat? Ya, syarat ya, pengertiannya adalah ketentuan atau syarat yang harus ada dan dilakukan oleh seorang muslim, dan ini berkaitan dengan syah atau tidaknya sholat yang kita lakukan. Ya, ada Nanda yang tahu ada berapa syarat sah sholat? Ya, yang pertama adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Suci dari ya, yang pertama adalah suci dari hadas besar dan hadas kecil. Oh, kebalik. Ya. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Anak-anak tahu semuanya? Apa itu pengertian hadas? Hadas adalah sesuatu yang harus kita sucikan dengan cara berwudu. Ya, contohnya saja adalah buang angin, kemudian buang air kecil, dan buang air besar. Bagaimana cara mensucikannya tadi? Adalah dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar. Ya, hadas besar ini sesuatu yang terjadi, yang harus kita sucikan dengan cara mandi atau tayamum. Apa contohnya? Membersihkan darah nifas bagi ibu yang melahirkan, kemudian membersihkan darah haid atau menstruasi. Nah, kita masuk yang kedua, syarat sah sholat yang kedua. Suci badan pakaian ya, suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Ya, tentunya semuanya harus bersih. Ya. Kemudian yang ketiga, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Apa itu aurat? Ya. Aurat itu adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Ya. Ananda semuanya ada yang tahu aurat laki-laki itu dari mana batasnya? Ya, aurat laki-laki itu batasnya dari pusar atau pinggul sampai lutut. Nah, itu yang harus ditutupi. Kemudian aurat yang perempuan, ya, aurat perempuan itu dari mana? Seluruh tubuh, tapi kecuali muka atau wajah dan telapak tangan. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat syaratnya adalah
sudah masuk waktu sholat. Ya, jadi ketika sholat sudah masuk, kita boleh melaksanakan sholat, itu syaratnya. Kemudian yang kelima adalah menghadap kiblat. Ya. Apa itu kiblat? Ya, arah kita untuk melaksanakan sholat. Di mana arah kita untuk melaksanakan sholat? Yaitu Ka'bah. Baik, itulah materi kita pada pagi hari ini tentang syarat sah sholat. Materi kita selanjutnya adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun sholat, ya. Kemudian yang kedua, meninggalkan salah satu syarat sah sholat. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan sengaja. Kemudian yang keempat adalah, dan yang terakhir, tertawa terbahak-bahak dalam sholat. Tertawa terbahak-bahak dalam sholat, ya. Jadi inilah hal-hal yang membatalkan sholat. Ada berapa? Ada 5. Ya. Materi kita selanjutnya adalah tentang rukun sholat, ya. Yang pertama apa rukunnya? Yang pertama adalah tentang niat, ya. Kemudian yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Dan yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, ruku dengan tumakninah. Kemudian yang keenam, i'tidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud dengan tumakninah. Kemudian yang kedelapan, duduk iftiros atau duduk di antara dua sujud. Kemudian yang kesembilan, duduk tasyahud akhir atau duduk tawarruk. Kemudian yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Kemudian yang ke-11, membaca doa sholawat Nabi. Kemudian yang ke-12, membaca salam. Dan yang ke-13, tertib atau berurutan. Jadi ada 13 rukun sholat. Baiklah anak-anak bunda semuanya, setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana tata cara kita melaksanakan sholat fardu dengan baik dan benar. Selamat menyaksikan. Kedua belah tangan lurus di sisi kanan dan sisi kiri, serta berniat dalam hati untuk mendirikan sholat dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Takbiratul ihram, yaitu membaca takbir sambil mengangkat kedua belah tangan sejajar bahu.
ibu jari sejajar dengan kedua telinga, dan kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Allahu Akbar. Selanjutnya meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Lalu dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Hadis riwayat jamaah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas. Allahumma qsil khotoyaya bil ma'i was salji wal barad. Membaca surat Al-Fatihah dengan sebelumnya membaca ta'awudz tanpa dikeraskan, lalu membaca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengucapkan amin atau bertakmim. Amin. Membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Bertakbir untuk pindah gerakan atau intiqal dari berdiri ke ruku sambil mengangkat tangan, sama seperti takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ruku adalah meratakan punggung sejajar leher, memegang kedua lutut dengan kedua belah tangan, dan pandangan tertuju ke tempat sujud sambil berdoa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Iktidal, bangkit atau bangun dari ruku dan berdiri lurus kembali dengan mengangkat kedua tangan. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sujud pertama. Bertakbirlah tanpa mengangkat tangan menuju gerakan sujud dengan meletakkan kedua lutut lebih dahulu, lalu kedua tangan. Allahu Akbar. Kemudian letakkan wajah, dahi dan hidung. Mendahulukan kedua lutut dari kedua tangan saat sujud. Saat sujud, meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga. Sedangkan wajah diletakkan di antara kedua telapak tangan. Kedua kaki ditegakkan, di mana jari-jari dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Kedua siku tangan diangkat dari lantai dan merenggangkan keduanya dari ketiak dan lambungnya. Bacalah doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Duduk di antara dua sujud sambil mengucap takbir. Allahu Akbar. Adapun tata caranya adalah dengan cara iftirash, yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firash atau alas, sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat. Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Sujud kedua. Allahu Akbar.
Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Gerakan serta bacaannya sama seperti saat sujud pertama. Setelah selesainya sujud kedua ini, maka berarti selesailah sudah rakaat pertama. Berdiri rakaat kedua dengan cara duduk iftirash, lalu beranjak untuk berdiri sambil kedua tangan diletakkan ke lantai, kemudian berdiri sempurna sambil mengucapkan takbir. Allahu Akbar. Rakaat kedua, cara dan sikap pada rakaat kedua sama dengan rakaat pertama, hanya ada perbedaan, yaitu dalam rakaat kedua tangan tidak diangkat seperti pada rakaat pertama. Takbiratul ihram, cukup membaca takbir dan langsung membaca surat Al-Fatihah, tidak perlu membaca doa iftitah, dan duduk tahiyat awal dengan cara duduk iftirash dan langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dan tidak menggerak-gerakkannya, serta memajukan ujung jari kaki kiri dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Duduk iftirash, yakni duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai firash atau alas. Sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat dan meletakkan kedua tangan di atas kedua paha sehingga ujung-ujung jari rata dengan ujung-ujung kedua lutut. Sedangkan jari-jari tangan kanan dikepalkan kecuali jari telunjuk yang diacungkan. Bila sholat yang kita laksanakan adalah sholat subuh 2 rakaat, maka duduk tahiyat awal menjadi duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Namun bila sholat yang kita laksanakan lebih dari 2 rakaat, yaitu zuhur, asar, maghrib, dan isya, maka gerakan duduk tahiyat awal dilanjutkan dengan gerakan rakaat selanjutnya. Berdiri rakaat ketiga. Gerakan di rakaat ketiga adalah sama seperti gerakan rakaat pertama. Namun untuk sholat maghrib 3 rakaat, gerakan rakaat ketiga langsung diakhiri dengan duduk tahiyat akhir dan ditutup dengan salam. Berdiri rakaat keempat. Bila sholat yang kita laksanakan adalah 4 rakaat, zuhur, asar atau isya, maka di rakaat ketiga dilanjutkan dengan rakaat keempat, yang mana gerakannya sama seperti rakaat kedua, dilanjutkan dengan duduk tahiyat akhir dan diakhiri dengan salam. Duduk tahiyat akhir. Langsung mengacungkan jari telunjuk tangan kanan dan tidak menggerak-gerakkannya, serta memajukan ujung jari kaki kiri dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan duduk bertumpuan pantat di atas lantai. Ujung jari kaki kanan menghadap kiblat. Kemudian membaca tasyahud seperti pada tasyahud awal, kemudian diteruskan dengan doa. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memalingkan muka ke kanan terlebih dahulu sampai terlihat pipi kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu salam lagi dengan memalingkan muka ke kiri hingga terlihat pipi kiri. Materi kita selanjutnya adalah tentang hikmah sholat. Ya, jadi banyak sekali hikmah sholat yang dapat kita petik. Ya, jadi salah satunya itu adalah terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi hikmah salat itu diantaranya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Baiklah anak-anak bunda sekalian, hari ini cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Ada banyak ya, mulai dari pengertian sholat, macam-macam sholat fardu, syarat wajib sholat, kemudian syarat sah sholat, rukun sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, dan yang terakhir adalah hikmah sholat. Baik anak-anak bunda sekalian, mari kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.